Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati unsur pemerintah yang sempat hadir di rumah duka, yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat yang sempat hadir di rumah duka, yang kami hormati tokoh pemuda dan pemudi serta sahabat-sahabat dari Fitrah Ramadhani yang menyempatkan diri hadir di rumah sahabatnya tercinta, yang kita doakan semoga keberkahan, ketabahan selalu untuk keluarga, wabil khusus kedua orang tuanya tercinta, almarhum Ananda Fitrah Ramadhani binti Muhajir. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillahi tatimmus shalihat wa bifadlihi tanzilul barakat. Assalatu wassalamu ala afdalis salawat alal mab'usi birrahmat. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amali yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka khaira kulli ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzu bika min syarri kulli ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma amin. Amma ba'd. Masyarakat muslimin sidang jamaah takziah yang kami doakan semoga kita semua senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kepada syukur dan magangkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita dalam kondisi berduka dan kita tidak boleh untuk lupa memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasabah naremu pakai puang Allah Subhanahu wa taala asyikir neni alam dekat umur nato pada dulu si raga-raga dan menghadiri acara takziah malam terakhir ini. Makoto salawat dan taslim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat kita kepada beliau mengantarkan kita untuk bertemu dengan beliau di surga Firdaus, surga tertinggi. Sini tamat-tamat maladikun dari surat maladikah hadir. Berbicara tentang takziah atau disebut dengan istilah bahasa Indonesia adalah menghibur keluarga yang ditimpa musibah. Pertama, Siti Naja nareko makdunu wai matai nareko nailaiki tahu disyarinai. Orang yang kita cintai kemudian meninggalkan kita itu manusiawi, lumrah nak nareko makdunu wai matai. Apalagi yang namanya musibah, kematian tiba-tiba, itu jelas berbeda dengan orang yang pura di padoku tahu-tahu, berbeda sakitnya. Lebih sakit kalau tiba-tiba. Akan tetapi kalau kita melihat sejarah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, si tempona rewel di Pamasena, istri pertama beliau Khadijah binti Khuwailid, beliau juga menangis. Lalu para sahabat bertanya, "Esrona ta'ala lima tabki?" Mengapa engkau menangis? Nabi mengatakan, "Wa ma ana illa basyarun mislukum yuha ilayya." Saya ini adalah manusia biasa. Ia tahu biasa matoa Siti Naja narekut terika. Artinya para sahabat terkesan, makbutana lah diserona Allah Ta'ala, mana butuh ini diteri, nah ini paling makesin tepuk tak. Kita yang paling dekat dengan Allah, tapi mengapa kita menangis? Akan tetapi narek palisuki di agama ada beberapa hal yang kemudian menguatkan kita. Yang pertama ialah kalau kita ditimpa musibah kematian, selalu kita sadar tidak sadar. Tempona di kalinga karebana maka ada kecelakaan ini fitrah. Apa ucapan pertama keluar dari lisan kita? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
sadar tidak sadar, ditahu atau tidak ditahu, kita telah mengakui bahwa ia reidi apun nangena kipong Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah. Dua, kemudian yang menghibur kita narekona kena ke musibah mate ialah kita mesti selalu meyakini maka da capu mitoni dan lena capu toni umuruna makomotoni rojulona. Kita selalu melihat ke bawah. Alhamdulillah, Ananda Fitra Ramadhani binti Muhajir, beliau masih disemayamkan di rumahnya. Ketimbang saudara kita yang dulu kecelakaan, kapalnya antara Bulukumba dengan Selayar, masih ada beberapa mayat sampai hari ini belum ditemukan. Bagaimana korban tsunami Poso yang sampai hari ini masih ada beberapa mayat, ratusan mayat yang belum ditemukan. Saudara kita yang ada di Masambah, lumpur tanah, lumpur banjir lumpur yang sampai di atap rumah mereka, masih ada beberapa mayat yang belum ditemukan. Selalu imak kita lari no. Makanya itu yang menghibur kita. Kemudian yang ketiga, yang kemudian menghibur kita narekona-kena musibah, kehadiran kita di rumah almarhumah Ananda yang kita cintai sesungguhnya telah menghibur keluarga. Kenapa? Nasabah de aga-aga tahu tuh kumpul-kumpul di bulan sangadina marnurun lupa pinedina. Yang keempat, hiburan narekona kena musibah dalam perspektif agama kita, sudut pandang agama kita ialah bajari bajae narekongka silos sureta na kena lasa na yatoro lasai mancaji saban rewa di pamasena. Jangan lalu ada yang berpikiran kiri, lesek kiri pikiran nama kedama kayanu gara-gara nuro. Itu tidak boleh, itu dosa besar. Itulah yang disebut dengan dosa zuuzon, berprasangka jelek. Biasa lek batu leco-leco ada tapi itu adalah dosa besar. Nah sabaya tidak segitu matepe. Ia tidak segitu matepe. Ada dua hal. Tiwi narekona kendelasa. Pertama disebut dengan ujian iman. Nareko sabar emat tiwi lasa na yatur nasawakin rewa di pamasena pang Allah Subhanahu wa taala. Iatun nato yang disebut dengan husnul khatimah. Yang kedua, nareko tahu matepe na kenalasa. Pasal yang kedua adalah kafara dosa. Kafara dosa dibisai memang dosana sebelum menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, yang terakhir untuk menghibur keluarga yang sedang ditinggal oleh Ananda tercinta kita ialah biasa gitu marangkalinga ustaz macaramah. Apalagi ini malam terakhir sudah berapa ustaz yang kita dengarkan membahasakan maka dana rekongka tahun rewe di pamasena. Beliau biasa membahasakan kembali ke pangkuan Allah, kembali ke rahmatullah. Artinya Ananda Fitra ini kembali ke pangkuan Allah. Apa isi dari kata-kata kembali ke pangkuan Allah? Artinya Allah lebih sayang Ananda daripada kita semua manusia. Betul, tomatoanna, ambena, indona tidak bisa diukur kasih sayangnya kepada seorang anak walaupun seluas lautan apapun. Akan tetapi kasih sayangnya Allah tidak berbatas. Papana narekpeloki malah kalibarakeun. Narekon kanana macule-cule diurin nala lenge. Lalu kemudian kita panggil sini kina saya pangku-pangku. Begitu kasih sayang Allah. Subhanallah. Sini teman-teman lebih ngedreng surut mulai dekadere. Kembalinya ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Ananda Fitra ini memberikan banyak pelajaran kepada kita bahwa innaka lan ta'rifu fi ayyi ardin tamut. Engkau wahai manusia tidak pernah tahu di tanah mana kamu akan meninggal. Beliau disemayamkan di rumahnya. Kita ini, saya ini yang ceramah, dek disengi kita tega kilo mati. Jangan sampai besok sementara kita naik pesawat, jatuh pesawat kita dek dirunti mayat. Ini yang kemudian menginspirasi kita bahwa ternyata kematian selalu mendatangi kita setiap hari. Bahkan dalam hadis 60 malaikat yang mendatangi kita untuk mencabut nyawa kita dalam sehari. Sini teman-teman lebih kurang seluruh lebih kehadiran. Oleh karena itu berpulangnya ke rahmatullah Ananda Fitra Ramadhani membawa inspirasi kepada kita. Maka dari mati tono paling tahu ya Ananda Rowita masyawa beru 4 hari yang lalu. Masyawa Mufi Rowita, bahkan saya sendiri menjadi saksi acara 17-an di MTS Al-Abrar Panggala
ditamu para anak makjelong, ditamu para anak mandrega rokok. Ternyata beliau lebih duluan mendahului kita ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Menambah keyakinan kita maka dah mati itu ngepalet tahu biar dia sengaja mati dek nak kena malolo matoa. Ya toh, apalagi orang tuaku yang sudah tua tidak mungkin kembali muda lagi. Sekarang menjadi pertanyaan bagi kita, ada persiapan tak untuk menghadapi kematian? Nasabak makokoe, mega umat seledek na sadar maka delo mati tahu. Elo kimita butina, maka dah mega umat seledek na sadar maka delo mati tahu. Kadang-kadang saya sana umat selenge, mak kita mayat, melihat mayat, mengantar mayat ke kuburan sambil tertawa terbahak-bahak berbicara tentang politik. Mengantar mayat ke kuburan sambil terbahak-bahak berbicara tentang dunia. Nauzubillah. Padahal mestinya kita perbanyak istighfar. Sini teman-teman lebih dari seluruh lebih kehadiran. Pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit inspirasi amalan yang sangat ringan. Amalan yang sangat ringan tapi ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Sebagai wujud persiapan kita menghadapi kematian. Dan jangan memandang enteng amalan-amalan kecil karena pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala sangatlah besar. Jangan sampai kita sibuk mengejar pahala yang sangat besar tapi memandang enteng amalan-amalan kecil. Pertama, amalan yang disebut dengan zikir tasbih. Zikir tasbih subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Terpisah dengan zikir subhanallah 33 kali setelah sholat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala subhanallahi wa bihamdi." Barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi, gurisat lahu nahlatun fil jannah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya satu pohon kurma di surga. Nah, repeat kok selamat datang Pak Desa. Yolo. Kita lanjutkan setelah jeda iklan berikut. Zikir tasbih. Zikir tasbih subhanallah wa bihamdi. Jangan dipandang enteng. Ada yang mengatakan, "Saya ini koroma direki di surga." Mungkin bayangan kita kurma yang ada di surga itu sama dengan pohon kelapa yang ada di Tacoro. Kan begitu pemahaman kita. Kalau kita membuka kitab Riyadhus Shalihin, bab tentang surga, bagaimana perumpamaan pohon kurma nanti di surga, itu sama dengan satu orang penunggang kuda profesional. Saya ditahu pakai nyara jago, napa lari jaranna boleh di batanna pohon kurma, tidak keluar dari naungan pohon kurma itu selama dia 100 tahun melakukan perjalanan. Maka kira-kira luanna. Subhanallah. Ada yang lain pakai pandang enteng. Ustaz, saya di kurma ini lagi nak belum tentu mata masuk surga. Astagfirullah. Kenapa tidak yakin? Saya ingin ceritakan satu kisah tentang orang yang terakhir masuk surga. Engkau tahu matu pacapura matama surga. Setelah meninggalkan neraka, Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepadanya. Keluarlah dari neraka dan masuklah ke surga dalam kondisi merangkak. Maka lolo lah pun tahu. Dalam kondisi merangkak maka lolo. Lalu kemudian di tengah perjalanan orang ini berpikir, "Samana penuh di surga iya. Samana penuh di surga." Akhirnya kembali kepada Allah, melapor, "Ya Allah, penuh di surga." Allah kemudian mengatakan, "Irji fadkhul." Kembalilah dan masuklah. Akhirnya orang ini kembali lagi. Di tengah perjalanan begitu lagi, penuh di surga na ya pacapur. 3 kali mutar balik menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan begini, "Hei, fulan, bagaimana kalau saya kasih kamu satu kerajaan seluas langit dan bumi?" Maka fulan ini mengatakan, orang terakhir masuk surga ini mengatakan, "Kalau begitu ya Allah, saya bersyukur kepadamu. Saya memuji kepadamu.
Setelah itu Allah menambahkan lagi. Kemudian saya tambahkan wa asyara kadzalik, dan saya menambahkan 10 kali lipat dari kerajaan seluas bumi dan langit itu. Subhanallah. Tahu pacapura mata surga diare 10 kali lipat kerajaan surga seperti luasnya langit dan bumi. Pacapura dong. Bagaimana dengan kita? Manes-manes tak umat selemua tanya mak tata maka dosana. Jadi jangan dipandang enteng. Dua adalah zikir istighfar. Astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Astagfirullahalazim itu adalah zikir yang pendek. Ada yang mengucapkan astagfirullahalazim, ada yang mengucapkan astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Yang Allah tabaraka wa ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 33, lembaran kedua, ayatnya agak paling bawah, Allah berfirman, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak mengazab satu orang dek nareki pacalla pun Allah subhanahu wa ta'ala wa hum yastaghfirun, sementara kita beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi karena istighfar kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala engkani jelok tak boleh dibuang Allah subhanahu wa ta'ala. Cina iko ko masuk bola ko dilepuk koto, tapi karena kita istighfar tiba-tiba makan disyedek. Kan begitu. Ini yang penting kemudian kita selalu rasakan. Lebih dari pengampunan dosa, akan tetapi menolak bala dengan istighfar. Iya, harus saya umat selangi makokoe tanya istighfar, tanya astagfirullahalazim, agak pare astaga, agar tidak astaga tidak ada, lebih baik dilanjutkan astagfirullahalazim. 3. Amalan yang ringan di lisan tapi besar pahalanya adalah mengucapkan atau membaca ayatul kursi setiap kali sudah sholat. Nareko pura ki masuk pajak parelu tahu luangkan iwatu tak namoshe dek menah untuk membaca ayatul kursi. Mari kita dengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man qara ayatul kursi, barang siapa membaca ayatul kursi dubura kulla salatin maktubah, setiap telah menunaikan salat fardu pura masuk pajak parlu, lam yamna'hu bidukhulil jannah, de agaga halangi mata masuruga sangadina mati. Subhanallah. Masalahnya sekarang begini, banyak umat Islam yang tidak membaca ayatul kursi setelah sholat fardu. Kenapa? Oleh karena pertama alasannya dek nafi. Surah Al-Baqarah 255, itulah ayat kursi. Satu. Yang kedua nah hafal, tapi tidak niatkan sejak awal untuk membaca ayatul kursi. 3. Dek na baca ayat kursi sampai pura masuk baca perlu nah sabana pandang entengi atau dek na iseng agak pahalana. 4. Ini yang parah, bahwa sebagian umat Islam ia nama sumpajan nareko iklangi sinetron andalan. Akhirnya masuk pajak tapi paringeran di TV mopi. Iya toh, kadang-kadang masih kepiwatuin apa masuk pajak kamase. Bagaimana mau berzikir, bagaimana mau baca ayatul kursi. Elok di lau botingin apa masuk pajak, masuk pajak mapito manu. Lantak pada golu, pada lebak perina kenalangi. Nauzubillah. Ini penting untuk senantiasa kita mengulang-ulangi ayatul kursi setiap kali sudah sholat. Selamat datang, tolong dikasih kursi. Ustaz dari sebelah sudah datang. Baik. Terakhir, amalan yang ringan yang pahalanya besar adalah amalan wudu yang sempurna, jenek yang lengkap dengan sunnah-sunnahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddoa nigi tahu macenne fa ahsanal wudu'a napa sopu jennena ya summa qala napa puadai asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma ja'alni minat tawwabin
waj'alni minal mutatahhirin. Futihat lahu samaniyatu abwabil jannah. Membaca 2 kalimat syahadat setelah wudu, kemudian membaca doa, Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Bukan mutatohirin, mutatohirin. Apa pahalanya? Futihat lahu samaniyatu abwabil jannah. Dibukakan 8 pintu surga. Fayadkhuluha ayyasha'a. Lalu malaikat mempersilahkan dari pintu mana dia kehendaki. Subhanallah. Biasa roh ini mak jende ki komin roh yang penting nak kena wae di sapura selesai. Apalagi narek ke mak jende nasul masih keton itu masih siriton di mas bu agak. Ya toh, mari kita lihat bagaimana tata cara wudhu yang sempurna di dalam Al-Quran. Surah Al-Ma'idah ayat 6. Ayatnya agak paling di atas. Ya ayyuhalladzina amanu, sinin naiko tau mantepu idza kuntum ila sholati, narekoelo kuma sumpajang, fagsilu wujuhakum, pacak kaki rupamu, ini muka. Mohon maaf ibu-ibu, tak ada pengang sama raja. Kebanyakan kesalahan di dalam berwudu khusus untuk ibu-ibu ada 2. Pertama, karena bedanya terlalu tebal. Mau gay bedana tak terlalu lapi, engkani pelembabna, engkani agana, akhirnya malas berwudu. 2, kerudung yang terlalu panjang. Saya selalu mengistilahkan kerudung bunuh diri. Tak 2 meter lampena di pakalu-kalu di longan apa di patama. Akhirnya mak jenne cina cedek mina kena. Kenapa? Karena takut lagi membongkar kudungnya. Itu. Apalagi fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, tangan ke siku. Kebanyakan kita kesalahan dalam berwudu dibalik ayat dari tangan ayatnya bilang dari tangan ke siku, kita dari siku ke tangan. Dibuka keran nak pasigie, onro mak jenne dibuka apa di payun jarita, apa digosok-gosok. Sementara ayatnya mengatakan wa aydiyakum ilal marafiq, tangan ke siku. Ya toh, kebanyakan kita dari siku ke tangan, ini kesalahan. Apalagi berkenaan dengan tangan, khusus yang cinta dengan jam tangan, tolong digosok-gosok jam tangan, jangan sampai ada di dalam yang tidak kena air. Pecinta cincin, tolong digosok-gosok cincin, jangan sampai ada di dalamnya tidak kena air. Kenapa? Ancamannya jelas, wailul lil aqabi wa butunil aqdami minan nar. Celaka besar bagi tumit dan siku yang tidak kena air, diancam dengan api neraka. Tidak mungkin narik ke mata meranaka jarita atau ajeta bisa jarita mata meranaka, orangnya tidak mungkin. Itu jelas ancamannya. Apalagi setelah wa'aidiyakum minal marafiq wamsahu biruusikum, usaplah kepalamu. Usap kepala untuk laki-laki di kepala, perempuan hanya simbolis membasahi. Nasabah narik ke diri syamana ngiro bulwa atau akun raya, ya nasabar di sisi supaya. Nasabah pakai hair dryer lagi kasih kering. Ya toh? Sebelum saya lewatkan, ini sudah terakhir. Sebelum saya lewatkan tentang tangan tadi perempuan yang senang pakai kuteks. Kuteks tidak boleh untuk perempuan yang berwudu kecuali kalau datang haidnya. Lanjutan ayat, warjulakum ilal ka'bain, kaki sampai mata kaki. Kesalahan banyak kita dalam berwudu khusus untuk kaki adalah, coba lihat ayatnya mengatakan wamsahu, usaplah kakimu. Kita kebanyakan malah nikisero napa disirang aja, napa dipasih gosok-gosok. Sementara ayatnya mengatakan usaplah. Ya toh? Kadang-kadang dari kokoni ro digalungi komiro kana wae macoro di panung aja tak selesai. Nah ini juga penting. Kenapa? Karena ini sangat berpengaruh terhadap ibadah kita. Wudhu yang tidak sempurna bisa membatalkan sholat kita. Na'udzubillah. Sini teman-teman lebih kundai surat melebih kehadiran. Demikian inspirasi kita, amalan-amalan yang ringan yang mudah-mudahan mengantarkan kita untuk bisa masuk surga. Kadang-kadang dipandang enteng, zikir tasbih, zikir istighfar. Apalagi yang kedua, apalagi yang ketiga. Jangan sampai duduk di sini masih diingat, sebentar pindah dan lupa. Mereka tuh pakor di kampung atau itu kakak kuih bapak. Apa yang pertama? Zikir tasbih. Yang kedua zikir istighfar. Yang ketiga membaca ayatul kursi. Yang keempat adalah wudhu yang sempurna. Terakhir doa.
Sebelum berdoa, mari kita hadirkan niat ikhlas dengan penuh keyakinan di hati bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mampu mengijabah doa-doa kita. Mari kita senantiasa meyakini dan mengaminkan dengan penuh khusyuk doa-doa yang akan kita lantunkan. Hayati doa ini. Boleh jadi doa ini yang diijabah oleh Allah yang menyelamatkan kita dari api neraka. Boleh jadi doa ini yang kemudian diaminkan oleh malaikat yang hadir pada malam ini di tengah-tengah kita, karena malaikat juga mengaminkan doa-doa kita. Boleh jadi kita mendoakan almarhum Ananda Fitra Ramadhani binti Muhajir, akan tetapi doa itu terbaik untuk kita juga. Hadirkan niat ikhlas dan keyakinan di hati dengan bermunajat penuh khauf dan raja kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram bi rahmatika nastaghfir. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madhalaha wa ghsilha bil ma'i was salji wal barad. Ya Allah ya Rabb, kami berkumpul di rumah duka untuk menyatukan hati dan pikiran kami ya Allah, dengan memohon kepadamu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Kami semua memohon kepadamu ya Allah, ampunilah dosa Ananda Fitra Ramadhani binti Muhajir. Ya Allah ya Rabb, kami mohon kepadamu ya Allah, ampunilah dosa almarhumah, baik yang beliau sadari maupun yang beliau tidak sadari, baik yang beliau ketahui maupun yang beliau tidak ketahui. Ya Allah, ampunilah dosa almarhumah yang kami cintai ya Allah, baik sekecil buih di tengah lautan hingga sebesar gunung sekiranya ada ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami mohon kepadamu ya Allah, luaskan kuburannya ya Allah seluas mata memandang. Ya Allah, terangilah kuburannya ya Allah, sebagaimana Engkau menerangi bumi ini dengan cahaya mataharimu. Ya Allah, pertemukan beliau sekeluarga di surgamu yang tertinggi, yaitu surga Firdaus, dan jauhkan Ananda yang kami cintai ya Allah dari siksa kuburnya ya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-firdausa al-a'la minal jannah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal, wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amali yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadzal lail wa khaira ma ba'du wa na'udzu bika min syarri ma fi hadzal lail wa syarri ma ba'du. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Ya Allah, ampunilah dosa orang tua kami, ampunilah dosa bapak dan ibu kami, ampunilah dosa orang-orang yang telah berbuat baik kepada kami ya Allah, ampunilah dosa para guru-guru kami, ampunilah dosa orang-orang yang kami cintai dan orang yang mencintai kami ya Allah. Pertemukan kami semua ya Allah di surgamu sekeluarga. Allahumma hadza du'auna wa minkal ijabah, innaka qulta wa qaulukal haqq, ud'uni astajib lakum fastajib du'aana ya Rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma amin. Demikian ceramah takziah kali ini. Apabila ada kekurangannya mohon dimaafkan, dan apabila ada kelebihannya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.